perkenalkan nama saya Winona Dele Maulana dengan NIM 24060303040 dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis akad yang ada di Bank BCA Syariah berdasarkan dari laporan tahunan di tahun 2024. Yang utama saya akan membahas mengenai akad wadiah dan ijarah. Di sini menurut Hudaf H dan Ahmad B di tahun 2021, ijarah itu adalah akad perpindahan hak guna suatu barang ataupun jasa dalam waktu tertentu. Jadi dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Jadi lebih singkatnya lagi, ijarah itu adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Jadi secara etimologi, ijarah ini berasal dari kata al-ajru yang berarti iwat atau penggantian. Dari sebab itulah al-thawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru atau upah. Jadi akad ijarah ini menunjukkan tren. Di sini ada gambar mengenai tren pertumbuhan pendapatan di BCA Syariah mengenai ijarah. Jadi di sini menunjukkan kalau akad ijarah ini menunjukkan tren kinerja yang sangat agresif, yang dimana pendapatan bersih ijarah BCA Syariah itu mencatat pertumbuhan tinggi dibandingkan dengan akad yang lain. Di sini bisa dilihat bahwa pertumbuhannya sekitar 90,7% di tahun 2024, dan secara nominal pendapatan ini meningkat dari 45 miliar di tahun 2023 menjadi 85,7 miliar di tahun 2024. Jadi peningkatan ini bisa mendongkrak kontribusi ijarah dari yang 7,1% menjadi 10,7% dari total pendapatan pembiayaan bank. Lalu sini ada aset yang diperoleh untuk ijarah. Jadi bisa dilihat di sini pertumbuhannya itu pesat, yang di mana ini didukung oleh peningkatan total nilai aset yang diperoleh untuk ijarah tersebut. Jadi total aset bersihnya itu melonjak dari di sini 596 miliar di tahun 2023 menjadi 928,7 miliar di tahun 2024. Jadi komposisi aset ini nunjukin kalau ijarah BCA Syariah itu difokusin untuk pembiayaan aset yang kapitalnya besar, yang dimana ini bisa dijaminkan seperti pembiayaan sektor produktif. Lalu di sini ada laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Di sini kita ambil yang bagian hasil yang diperoleh untuk ijarah. Jadi meskipun total ijarahnya naik, di sini bisa dilihat pengeluaran kas atau bank untuk aset yang diperoleh untuk ijarah dalam aktivitas operasi ini mengalami penurunan, yang dimana dari 342,3 di tahun 2023 menjadi 309,4 miliar di tahun 2024. Jadi ini bisa diindikasikan kalau bank itu melakukan manajemen aset ijarah yang efisien, yang lebih cepat. Sementara keberhasilan pendapatannya itu yang tadi sebelumnya 90,7%, efektivitas pemanfaatan aset ijarah tersebut. Sini ada contoh penggunaan. Jadi akad ijarah ini itu di bank syariah digunakan untuk biaya kepemilikan rumah KPR atau pembiayaan sewa guna usaha leasing untuk kendaraan ataupun alat berat. Kalau dalam BCA Syariah, datanya ini menunjukkan kalau penggunaannya itu untuk segmen biayaan sewa. Untuk trennya, meskipun kontribusi ijarah ini nggak sebesar masyarakat sama mudharabah, beradaan dari akad ini tuh nunjukin kalau tren
bank dalam menyediakan layanan pembiayaan yang disertifikasi sama fleksibel. Jadi akad ijarah juga memungkinkan nasabah untuk memanfaatkan aset-aset produktif sama konsumtif dengan skema sewa yang bisa menyesuaikan kebutuhan cash flow juga sama perencanaan keuangan jangka panjang nasabah. Selanjutnya sini ada akad wadiah. Menurut Lutfi Muhammad di tahun 2020, wadiah ini adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak yang menurut kebiasaan. Atau ada juga yang mengartikan wadiah ini secara istilah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan terang-terangan gitu, atau dengan secara terang-terangan pokoknya. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar mengenai rincian giro wadiah. Di sini data saldo gironya per 31 Desember 2024 itu ada di 2.511,84 juta, yang dimana perbandingan dengan di tahun 2023 itu sebesar 2.077,09. Jadi ini ada peningkatan signifikan di saldo gironya. Jadi ini menunjukkan kalau keberhasilan bank dalam meningkatkan dana murah dari nasabah sama korporasi juga bisnis. Lalu di sini ada mengenai laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Jadi di sini kita lihatnya yang bagian simpanan ya. Jadi kalau dari sini dana dari giro sama tabungan wadiah itu kolektif di simpanan atau liabilitas di laporan arus kas aktivitas operasi. Jadi data dana simpanannya ini per 31 Desember 2024 307.281.361 rupiah. Di sini untuk contoh penggunaan akad wadiah itu ada pada giro wadiah yang digunakan oleh nasabah bisnis sama korporasi, terus juga produk tabungan yang wadiah itu untuk nasabah retail. Jadi akad ini tuh kuat, terus tercermin dari saldo giro yang dimana nantinya bisa menjadi pilar utama dalam mendukung likuiditas sama penyaluran pembiayaan bank. Nah, untuk tren kinerjanya ada dua. Yang pertama, pertumbuhannya kuat. Jadi DPK dana pihak ketiga ini sama akad wadiah yang giro tabungan ini mungkin kalau tren pertumbuhan yang sangat kuat sama konsisten itu dengan strategi bank untuk bisa memperbesar porsi dana murah. Jadi pertumbuhan DPK giro sama tabungannya itu berada di atas 17 sampai 20% gitu. Kalau dari data yang ada. Untuk pilar pendanaan, di sini akad wadiah itu menyediakan sumber pendanaan yang stabil sama berbiaya rendah. Jadi bukan imbal hasil. Bisa digunakan bank untuk menyalurkan pembiayaan berprinsip bagi hasil dan juga jual beli dengan margin yang sangat kompetitif. Jadi itu saja penjelasan mengenai akad wadiah dan ijarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.